Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kekuatan Doa. Di sini saya ingin bertanya, apakah di antara Anda ada yang sedang mengalami kesulitan? Sedang merasa sedih, punya masalah yang berat, merasa depresi, dan merasa hidup ini sulit? Ya, saya mengerti apa yang ada di pikiran dan perasaan Anda. Berikut ini insya Allah, ada 5 hal yang dapat Anda amalkan untuk keluar dari segala kesulitan, permasalahan, dan kesedihan Anda. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya. Insya Allah, dukungan Antum menjadi amal dan pahala. Pertama, lakukanlah sholat taubat. Ya, bisa jadi segala kesulitan dan masalah kita adalah azab dari dosa-dosa kita terdahulu. Oleh karena itu, mulailah dengan sholat taubat dan tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan meringankan beban kita, memperlancar urusan kita, menghilangkan kesedihan dan kesulitan kita. Kedua, perbanyaklah berdoa. Doa adalah senjata bagi seorang Muslim. Setidaknya, kalimat itu yang sering saya dengar, seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Berdoalah dengan khusyuk dan penuh kerendahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendengarkan umatnya yang butuh pertolongan. Untuk kapan waktu mustajab untuk berdoa? Dan bagaimana adab berdoa yang benar, bisa dilihat di konten saya sebelumnya ya. Ketiga, doa Nabi Yunus. Pernahkah kita mendengar cerita sejarah Nabi? Siapa itu Nabi Yunus? Dan apa yang terjadi dengan beliau? Kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus merupakan salah satu kisah populer dalam Islam. Kisah ini memiliki banyak hikmah. Di antaranya Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun, dan Maha Penolong. Kisah Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan paus bermula dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Yunus untuk menyadarkan penduduk Ninawa, sebuah daerah di dekat Mosul, Irak. Selama dalam perut paus, Nabi Yunus alaihissalam banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dapat Anda bayangkan, Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus yang sempit dengan perasaan sedih, ketakutan, merasa tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Beliau tetap percaya akan mukjizat Allah dan terus berzikir dan berdoa kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran, surat Asy-Syaffat ayat 143 sampai 144. Maka, kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Bukankah dengan kata ini aku dihidupkan untuk beraktivitas? Bukankah dengan kata ini aku diminta beribadah? Bukankah dengan kata ini aku diminta untuk berjuang sampai wafat? Maka dengan semua keistimewaan di kata ini, ya Allah, mohon kabulkan, aku ingin minta sesuatu. Demikianlah kalau ada orang beriman setelah ini mengamalkan doa yang sama, kata Allah, kami jamin kami akan kabulkan seperti aku mengabulkan doanya Yunus. Keempat, banyak membaca surat Al-Insyirah. Di balik kesulitan akan datang kemudahan. Apakah terdengar familiar di telinga Anda? Ya, ini adalah penggalan surat Al-Insyirah, surat ke-94 dalam Al-Quran, dan terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Insyirah memiliki makna utama tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan hati dan kemudahan
Setelah menghadapi kesulitan, setiap ayat surat Al-Insyirah memiliki makna yang sangat berarti bagi kehidupan seorang hamba karena bisa membangkitkan rasa yakin dan optimis walaupun sedang menghadapi berbagai macam permasalahan atau cobaan. Setelah membaca surat Al-Insyirah, pikiran dan hati menjadi lebih tenang karena percaya bahwa Allah adalah tempat seorang hamba untuk berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah buat hatimu lebar dan luas, kenapa engkau sempitkan? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, sehingga dengan itu membuat tubuhmu seakan menanggung beban yang berat yang tidak semestinya ditanggung. Ya, ada masalah yang kecil saja, masalah di pikiran, kok sampai nggak bisa jalan, sampai nggak mau makan. Allah tanya balik, kenapa engkau sempitkan hatimu yang sudah aku bikin lapang, sehingga masalah kecil ini sampai membuat dirimu tidak bisa bergerak, penuh, seakan-akan dari kepala sampai ujung kaki masalah semua. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Perhatikan baik-baik. Bukankah dulu engkau mengalami banyak masalah juga? Yang ingin Allah katakan, perhatikan kalimatnya. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun masalahnya, selalu ada solusinya. Dalam bahasa singkat begini nih, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Kelima, ikhtiar dan sabar. Berusahalah atau berikhtiarlah untuk dapat keluar dari kesedihan, masalah, dan kesulitan kita. Dalam ikhtiar ini, seseorang juga perlu sabar menjalani setiap prosesnya. Al-Quran menyebutkan bahwa sabar adalah salah satu bentuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syalat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan dalam hadisnya, Nabi SAW bahkan mengatakan, sabar adalah bagian dari iman. Sabar adalah setengah dari iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Hadis At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Insyaallah, kita semua diberi kemudahan, kesenangan, kebahagiaan dalam hidup. Tidak lupa tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.